Pagi ini kita bahas tentang bisnis Om. Karena orang hobi itu ada dua versi ya Om ya. Ada yang hobi beneran hobi, cuma melepas penat dari kerjaan. Ada juga orang yang berbisnis dalam hobinya. Contoh, sekarang kan musim Shogun ya Om ya. Bisnis apa yang bisa kita terapkan dalam tren Shogun ini Om? Nah, saya mempelajari dari teman-teman itu Om. Dalam hobi ini selain menggeluti Shogun ke lapang, saya juga menangkap ada poin-poin bisnis di sana. Bisnis apa yang bisa kita jalankan dalam tren Shogun ini Om? Yang pertama Om, saya punya seorang teman. Dia itu pemburu Shogun Om. Jadi dia mencari Shogun ke teman-teman di grup, di postingan. Dia cari Shogun yang udah isian. Jadi isian tembakannya itu udah mewah Om. Misalnya ada warga yang miara Shogun itu udah lama, jadi dia nggak tahu sekarang lagi tren itu kan, atau dia nggak aktif di lapang. Nah, dia itu melihat tempelan Shogun ini sama apa, perawatan Shogunnya udah berapa lama, pasti itu ngisi Om. Kalau Shogun misalkan dipiara dari trotolan gitu kan, Shogun dipiara dari trotolan, ditempel dengan cigunnya brandnya lumayan lah, brandnya lumayan bagus. Itu pasti ketika dia metalik Om, dia kan mabung, mutasi ke metalik kan, dari hijauan atau dari dasian tuh, itu 70% pasti cigunnya masuk Om. Nah, teman saya ini menangkap peluang di sana. Dia beli dengan harga kisaran 200 atau paling mahal itu 350 lah. Lalu dia post ulang di grup, harganya bisa tembus sampai 800, 1 juta gitu Om. Itu bukan bisnis yang ecek-ecek. Karena kan kalau di daerah saya itu kan masih banyak orang yang gak aktif lapang itu miara Shogun udah lama. Ketika ditawar dengan harga 200 itu udah sesuai lah gitu kan, menurut mereka tuh udah sesuai harganya. Nah, poin yang kedua Om, ketika hobi itu, dia kan hobi, terus dia ulik pakan yang tepat apa, doping yang bagus apa, doping yang cepat membangkitkan birahi apa, doping yang cepat menggacorkan apa, itu kan pasti tahu dia. Nah, itu bisa jadi bisnis yang kedua ini menciptakan racikan pakan Om. Jadi setelah tahu komposisi dosisnya apa, dia bentuk dalam packing kemasan, dan itu memang jalan dopingnya itu. Dari tahun 2008 itu saya udah main kacer. Nah, pas 2012 saya kan merantau Om ke Bogor. Pada saat itu kacer tuh lagi booming banget lombanya itu. Saya punya teman dia pemain lapang lah Om. Dia pemain lapang kacer. Dia nawar kacer orang rumahan itu Om. Dia nawar 600.000. Dirawat lah sama dia. Dirawat selama 2 minggu. Ternyata speednya rapet, volume tembus. Begitu digantang di lapang, itu saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri Om. Saya berani bersumpah nih, itu ditawar 10 juta Om langsung, sesama penghobi, dari modal 600.000. Itu pun nggak dikasih, nggak dilepas Om. Dia mau 15, tapi belum mencapai titik kesepakatan itu. Dari bermain lapang nih Om, nah akhirnya saya beralih Om. Waktu saya di Bogor tuh saya beralih jadi tukang ngepurin kacer. Pada saat itu ada supplier lah di Depok. Mungkin sebagian kicau mania tahu kalau orang Bogor Depok itu
ada kios Om Haris Laguna tuh Om, dia di Perum Laguna tuh. Nah waktu itu saya beli dengan modal 245.000 Om. Awalnya saya beli satu dengan harga 245, lalu saya purin selama 5 hari. 5 hari itu udah pur total, kotorannya udah bagus, udah full pur itu. Nah dari harga 245 saya purin selama 5 hari, itu harganya tembus 350.000 Om, buat kacar yang udah ngepur. Jadi seperti itu Om. Kalau saya sih, kalau prinsip hidup saya, di mana saya punya hobi, di situ saya harus menghasilkan lah. Saya main lapang iya, berbisnis juga iya. Bisnis murai juga luar biasa indah. Waktu saya masih di Cibinong tuh Om, itu ada kios namanya Putra Sangkar. Pasti pada tahu lah, seluruh Jabodetabek itu belanjanya pada ke situ semua. Nah di Putra Sangkar ini saya beli murai dengan harga 1,7. Itu belum pur Om, masih bahan. Nah saya purin sama 2 minggu lah. Kalau ngepurnya sih seminggu aja udah ngepur, tapi buat sampai dia bunyi itu 2 minggu udah cukup. Nah itu dengan modal 1,7 itu bisa tembus 2,5 Om. Itu dari satu burung. Nah kalau saya beli 5 burung kan lumayan gitu Om kelebihannya. Kalau tahun ini sih murai belum ada bayangan saya Om, karena kan sekarang banyak peternak juga gitu. Jadi buat bisnis ngepurin murai itu udah tenggelam dengan sendirinya.